Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam dari warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 6. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi terkait pemahaman dalam understanding by design mengenai pengetahuan diri. Anggota dari kelompok kami yaitu saya Delvia Puji Lestari, dan ada Fakira Agnia Rahmawati, ada Teh Ira Rosita, dan Teh Nita Nurgiasari. Selanjutnya, langsung saja ke materi yang pertama mengenai pengertian pengetahuan diri akan dijelaskan oleh Teh Nita. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pengetahuan diri. Pengetahuan diri adalah bagaimana kita menjelaskan dan memprediksi diri kita sendiri. Pengetahuan diri akan menjelaskan perilaku serta memperkirakan bagaimana perasaan kita, baik kelebihan yang menjadi kekuatan dalam dirinya maupun kekurangannya atau apa yang perlu dikembangkan dalam dirinya, serta emosi yang terjadi di dalam dirinya. Kemudian, saya juga akan menjelaskan mengenai aspek pengetahuan diri. Aspek pengetahuan diri itu ada 5. Yang pertama ada sadar diri. Sadar diri atau memahami yang terjadi dalam diri peserta didik sendiri. Sendiri itu ada beberapa aspek dalam sadar diri ini. Yang pertama, siswa mampu mengenali perasaannya sendiri. Yang kedua, siswa mampu mengenali kekurangan dan kelebihan dalam dirinya. Yang ketiga, siswa mampu mengenali potensi yang ada dalam dirinya. Kemudian, aspek pengetahuan diri yang kedua yaitu metakognitif. Metakognitif yaitu pengetahuan dan kontrol siswa terhadap kegiatan belajarnya. Terdapat 3 aspek dalam metakognitif. Yang pertama, siswa mampu mengenali gaya belajarnya sendiri. Yang kedua, siswa mampu berpikir secara mendalam sampai diperoleh suatu jawaban atas setiap permasalahan. Yang ketiga, siswa mampu menyadari apa yang terjadi selama proses pembelajaran, sehingga siswa mampu memahami materi dengan baik. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Nita atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Teh Ira. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan aspek pengetahuan diri. Yang ketiga adalah penyesuaian diri, yaitu suatu proses mencakup mental dan tingkah laku di mana individu berusaha untuk dapat berhasil mengatasi kebutuhan di dalam dirinya. Dalam aspek penyesuaian diri ini terdapat 2 aspek. Yang pertama adalah siswa mampu menyesuaikan kemampuan awal yang dimilikinya dengan materi yang akan dipelajari. Yang kedua, siswa mampu mengatasi kebutuhan-kebutuhan yang ada dalam dirinya sehingga kebutuhan tersebut tercapai. Yang keempat adalah aspek reflektif, yaitu kemampuan siswa dalam menghubungkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan yang baru didapat untuk menyelesaikan suatu masalah. Indikatornya yaitu siswa mampu mengevaluasi dirinya sendiri. Yang kedua, siswa mampu memaknai pembelajaran yang dipelajari siswa. Yang ketiga, siswa terampil dalam mengungkapkan perasaan, pendapat, perusahaan dan pendapat. Selanjutnya, dan yang terakhir dalam aspek pengetahuan diri ada bijak, yaitu kemampuan untuk membuat keputusan yang tepat. Dalam indikator bijak terdapat 3 aspek, yaitu siswa mampu membuat keputusan yang tepat. Yang kedua, siswa bijak dalam menggunakan media teknologi untuk mencari tambahan materi. Dan yang ketiga, siswa memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Cukup sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ira atas pemaparan materinya. Yang selanjutnya akan dijelaskan Fahira. Baik, terima kasih kepada moderator. Boleh di next. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai rubrik penilaian. Di dalam aspek yang telah dijelaskan oleh Tenita dan Tera itu terdapat 5 aspek. Namun di sini kami mengambil 3 aspek sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah
kami dapatkan gitu. Nah, di sini yang pertama ada aspek sadar diri dan skor yang kita pakai itu yaitu 1 dan 0. Nah, yang pertama ini skor dari sadar diri yang pertama mampu mengenali perasaannya sendiri pada saat pembelajaran mengenai sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Yang nolnya itu tidak mampu mengenali perasaannya sendiri pada saat pembelajaran mengenai sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Aspek yang kedua yang kami ambil yaitu metakognitif. Skor yang pertama, mampu berpikir secara mendalam mengenai masalah yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di sekitar. Skor nolnya tidak mampu berpikir secara mendalam mengenai masalah yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di sekitar. Aspek yang ketiga yang kami ambil yaitu bijak. Skor yang pertama, memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab yang berkaitan dengan kelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya, dan skor 0 tidak memiliki kesadaran untuk bertanggung jawab yang berkaitan dengan kelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitarnya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Teh Fahira atas pemaparan materinya. Untuk materi selanjutnya mengenai soal evaluasi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk lembar penilaian evaluasi diri ini terdiri dari beberapa pertanyaan yang nantinya akan diisi oleh peserta didik. Yang pertama itu ada pembelajaran hari ini menyenangkan bagi saya. Untuk pernyataan yang pertama ini termasuk ke dalam aspek pengetahuan diri, sadar diri. Nah, jika peserta didik menyenangkan pada saat pembelajaran, maka peserta didik akan mencentang bagian yang ya. Kemudian yang kedua, saya akan menggali lebih dalam tentang materi yang telah diajarkan, termasuk kepada aspek pengetahuan diri metakognitif. Kemudian yang ketiga, saya mampu mencari informasi tentang masalah sumber daya alam, termasuk pada aspek pengetahuan diri bijak. Yang keempat, saya mampu memahami masalah yang berkaitan dengan sumber daya alam yang ada di sekitar, termasuk pada aspek pengetahuan diri metakognitif. Kemudian yang kelima, saya mampu memahami manfaat dari sumber daya alam yang ada di sekitar, termasuk kepada aspek pengetahuan diri metakognitif. Dan yang terakhir, saya mampu menerapkan manfaat dari sumber daya alam yang ada di sekitar, termasuk pada aspek pengetahuan diri bijak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari kelompok kami mengenai materi pengetahuan diri. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.